Warganet kembali heboh oleh video viral yang menggegerkan media sosial. 3 diantaranya adalah video yang akan kita ulas berikut ini. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pedagang dan pengunjung pasar lama dibuat kaget oleh aksi ibu-ibu yang menarik paksa seorang nenek-nenek yang berdasar merah yang diduga adalah ibu tirinya. Nenek yang sedang duduk bersimpu tersebut diduga dipaksa mengemis oleh anak tirinya yang raja tega. Disebut raja tega lantaran ia mengeluarkan kata-kata kasar dengan nada tinggi pada si nenek yang tak mau menuruti perintahnya. Tapi diantar ke sini siapa? Kan ada sini. Pedagang dan pengunjung pasar pun berusaha merelai aksi tak beradab yang dilakukan anak tiri si nenek. Namun wanita yang masih mengenakan helm itu malah menantang orang-orang di sekitar. Tak heran sejumlah pedagang mengancam akan melaporkan aksi tersebut ke Dinas Sosial dan Satpol PP. Menurut salah satu pedagang, ibu berhijab biru yang tak melepaskan helmnya saat menarik paksa si nenek, setiap hari mengedrop si nenek di pasar lama untuk mengemis dan sore harinya datang menjemput. Namun ia marah lantaran si nenek tidak berjalan mengemis melainkan hanya duduk seharian. Jangan mau diantar. Viralkan di EG. Woi, laporkan kena. Nah, sidin kasihannya kayak ini nah. Mana buktinya? Apa nih? Buktinya kan apa? Awas bila kesini lagi. Orang antasan. Orang antasan nih. Jangan salah. Hingga petang kemarin belum diketahui bagaimana nasib si nenek yang dipaksa mengemis itu. Sama seperti mereka yang melihat kejadian langsung aksi tak beradab itu, sejumlah selebriti pun ikut geram melihat seorang nenek yang sudah renta dieksploitasi dan diperlakukan kasar oleh wanita yang diduga anak tirinya. Buka. Nah, buka ya, buka orangnya. Ini nang harat semalam ini harat. Ya harat semalam, orang antasan kan? Pemirsa, sekarang ada lagi berita yang aneh, dunia ini semakin aneh banget. Nenek-nenek dipaksa untuk kemis sama anaknya ya. Keterangan di dalam video tersebut itu katanya anaknya ya. Datang tiba-tiba dijemput sambil nyeret-nyeret gitu. Wah ya Allah, parah banget ini dunia udah makin aneh banget nih. Ini nggak seharusnya gitu orang tua diperlakukan seperti itu. Dimana harusnya orang tua itu di masa tuanya kita harus bisa membahagiakan orang tua tersebut, orang tua kita gitu. Bayangin coba, anaknya itu masih muda, masih kuat, tenaganya masih banyak. Kenapa harus orang tuanya yang kerja? Kenapa nggak dia gitu? Ini beruntung banget nih ada netizen, ada orang yang ngerekam kejadian ini. Jadi pelajaran buat kita semua gitu. Jangan sampai anak jadi durhaka sama orang tua. Belum pernah dengar cerita maling kundang kayak gitu anak gue ya. Di Bandung, Jawa Barat, seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi nyaris terbunuh oleh pria yang baru dikenalnya di media sosial. Percobaan pembunuhan yang terjadi pada Sabtu sore 21 Oktober lalu berawal dari chat di Instagram. Visi L. Alexandra kaget lantaran Samuel Sunaria, laki-laki itu, tiba-tiba saja ngechat ingin membunuhnya. Yang mengherankan, hasrat pelaku untuk menghabisi nyawa orang lain itu muncul begitu saja dan ia memilih korban secara random. Semula, Visi tidak menggubris ancaman pelaku, namun ia terkejut lantaran SS tiba-tiba saja menerobos masuk ke gedung tempat ia praktik kerja. Gimana? Ambil polisi. Panggil dengan siapa semua. Ini lagi ada proses. Mendengar keributan di luar, dokter gigi Visi L. Alexandra keluar dari ruang kerjanya. Tiba-tiba saja pelaku menerjang dokter gigi Visi L. Alexandra berusaha membela diri, namun tubuhnya terluka oleh sayatan benda tajam lantaran tenaganya kalah kuat dari pelaku. Karena aksinya begitu brutal, petugas keamanan di gedung itu tidak bisa menghalau pelaku, sehingga pria berbadan tegap itu berhasil kabur. Even dia tidak mengancam, tapi orang merasa terancam, itu
sudah merupakan pelanggaran hukum pidana yang berlaku. Sangat disayangkan gitu ketika seorang berprofesi dokter, di mana dokter ini di bawah sumpah jabatan dan juga di bawah perlindungan hukum, dan dia melayani masyarakat, mengobati gitu kan, tapi dilakukan pengancaman atau ingin dibunuh, gitu. Bisa simpulkan seperti itu. Sangat disayangkan, harusnya karena kita ini negara yang hukum, berarti kan bisa ketika sesuatu yang kita tidak suka atau kita anggap itu melawan hukum, kita bisa melakukan pengaduan kepada kepolisian. Pastinya sih saya menyayangkan ya hal seperti ini terjadi, karena sebetulnya membawa senjata atau alat-alat seperti itu sesuatu hal yang menurut saya memang mungkin untuk menjaga diri ya, tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya saja mengancam orang dengan menggunakan senjata tajam pada saat kita emosi. Jadi disayangkan sekali sih hal-hal seperti ini terjadi. Berdasarkan laporan VCL Alexandra, polisi akhirnya melacak keberadaan Samuel Sunaria dan berhasil membekuk pria brutal itu di rumahnya di Bandung Kota. Penangkapan Samuel Sunaria berlangsung dramatis lantaran keluarga Samuel Sunaria diduga tidak kooperatif. Sekali lagi kepada saudara Samuel Sunaria agar segera menyerahkan diri, dan apabila tidak menyerahkan diri, kami akan melaksanakan upaya paksa sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Tujukan kepada saudara Samuel beserta keluarga agar segera membuka pintu, segera keluar. Kami dari pihak kepolisian akan melaksanakan tindakan tegas. Ini disuruh hujan lo. Iya. Sini. Lepas. Lepas sini. Ya, pada hari ini kami melaksanakan upaya paksa, upaya penangkapan. Tadi sudah dihimbau kepada tersangka yang ada di dalam rumah untuk menyerahkan diri, namun tidak dilaksanakan. Jadi kami melaksanakan upaya paksa berdasarkan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka pada hari Sabtu. Dari kediaman pelaku, polisi berhasil mengamankan senjata laras panjang dan pendek jenis airgun, sedangkan barang bukti berupa benda tajam yang digunakan pelaku untuk melukai si dokter gigi diduga sudah dibuang oleh Samuel Sunaria. Pria berusia 29 tahun itu langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polrestabes Bandung.
Akan tetapi hingga kini pihak penyidik masih kesulitan menginterogasi tersangka sehingga motif pengancaman dan percobaan pembunuhan itu belum diketahui oleh pihak berwajib. Yang pasti, atas aksi brutalnya membahayakan nyawa orang lain, Asep Sunaria terancam hukuman 3 tahun penjara. Anaknya tersangka bukan anak, sehingga dari orang tua mungkin membela anaknya untuk tidak dilakukan. Karena masih kita periksa juga pada dasarnya kenapa dia tidak menyalahkan. Ya, masih kita tahu dulu apakah muncul atau tidak untuk mengenai anak ini. Udah yuk, ya, yuk, udah yuk. Duduk ya. Sebenarnya orang yang mengancam membunuh itu kan sebenarnya orang dalam keadaan normal mungkin tidak akan melakukan itu. Makanya mungkin akan dilakukan pemeriksaan psikis dulu, apakah dalam gangguan kejiwaan atau bukan. Tapi kalau tidak dalam gangguan kejiwaan, tidak dibenarkan, dan pasti akan diproses hukum. Video viral yang menyita perhatian satu Indonesia adalah video Instastory yang memperlihatkan foto-foto selebgram dan beauty vlogger Afifa Riyad pasca mengalami penganiayaan dari mantan kekasih suaminya Regi Nazlah. Penganiayaan itu bermula dari konten yang dibuat Regi yang memang ditujukan untuk menyindir Afifa dan suaminya Dery Fransakti. Afifa mengetahui motif pembuatan konten itu dari mulut Dery sendiri yang menelponnya secara langsung. Regi menyebut suami Afifa masih sempat kencan dengan dirinya meski saat itu sudah berstatus suami orang. Karena terbakar api cemburu, Afifa mengajak Dery bertemu dengan Regi di sebuah restoran akhir pekan lalu. Namun pertemuan itu berujung pada penganiayaan brutal hingga Afifa mengalami luka di wajah, leher, dan tangannya. Dengan bukti visum, Senin lalu, selebgram yang memiliki 1,7 juta pengikut ini melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke Polda Metro Jaya. Dery Fransakti pun mendapat kecaman dari warganet karena diduga tidak membela istrinya saat dianiaya. Tak terima dituding suami pengecut, Dery pun menjawab kecaman warganet. "Gue langsung berdiri saat pelaku teriak. Tak lama dia menarik istri gue dari arah samping yang membuat kami jatuh dari kursi." Saat terjatuh, Afifa terus mendapatkan penganiayaan dari Regi secara membabi buta. Diduga Regi Nazlah masih bucin pada Dery Fransakti hingga ia terus membuat konten tentang kemesraannya dengan Dery meski sekarang Dery sudah berstatus suami Afifa. Lantas bagaimana dengan laporan Afifa ke Polda Metro Jaya? Benarkah Regi Nazlah sudah ditetapkan sebagai tersangka? Kalau setiap ada masalah itu sebaiknya jangan menggunakan emosi yang berlebihan. Ada bagusnya juga sih kita, walaupun kita sebagai perempuan ya, harus pandai juga sih bela diri. Menurut saya itu, karena kita nggak pernah tahu juga apa yang terjadi. Kita juga harus menjaga diri kita sendiri.